Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizatun Nafingah dengan NIM 2020 010060 dari kelas PAI 3B. Vlog ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada vlog kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam, tujuan, serta metode yang digunakan. Ruang lingkup materi pendidikan agama Islam di dalam kurikulum tahun 1994 sebagaimana dikutip oleh Muhaimin pada dasarnya mencangkup 7 unsur pokok yaitu Al-Quran, hadis, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh. Kemudian pada kurikulum tahun 1999 dipadatkan menjadi 5 unsur pokok, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian berikut adalah beberapa tujuan dan metode dari masing-masing ilmu pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan metode yang dapat digunakan salah satunya yaitu dengan menghafal, yaitu siswa disuruh untuk menulis ayat atau hadis beserta artinya, kemudian dihafalkan atau disetorkan kepada guru. Dan untuk kandungan dari ayat atau hadis tersebut, tentu saja pendidik harus menjelaskannya secara lebih terperinci kepada murid. Yang kedua yaitu ilmu fikih. Tujuannya yaitu agar siswa yang taat beribadah, mampu berzikir dan berdoa. Anak pada usia SMA dapat menjalankan rukun Islam, terutama syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Anak diharapkan juga mampu mengagungkan asma Allah, serta mampu memimpin sholat. Dan metode yang dapat digunakan tentu saja dengan praktek. Contohnya, untuk siswa laki-laki dapat bergiliran untuk menjadi imam saat sholat berjamaah. Kemudian praktek lain yaitu pada puasa, siswa dapat dilatih untuk menjalankan puasa-puasa sunnah, tidak hanya puasa Ramadan saja. Kemudian tujuan lainnya yaitu agar siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah dan syariat Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam artian mampu menerapkan hubungan sesama makhluk dengan memperhatikan hukum Islam dan pengetahuan tentang agama Islam yang dimiliki anak usia SMA. Yang ketiga yaitu ilmu akidah akhlak, dengan tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan juga agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keinginan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, antara manusia, maupun hubungannya dengan alam lingkungan. Dan metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu dengan metode ceramah, simulasi, dan diskusi. Kemudian ilmu yang keempat yaitu sejarah kebudayaan Islam, dengan tujuan agar siswa dapat memahami, menghayati, dan mengambil manfaat sejarah dan perkembangan agama Islam. Dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuannya. Dan metode yang paling tepat menurut saya yang dapat digunakan yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Namun jangan terlalu sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, karena siswa akan mudah bosan dan mengantuk. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Setelah selesai menjelaskan, guru dapat melakukan metode tanya jawab untuk menguji seberapa paham siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda yang sedang dipelajari.
Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Demonstrasi akan menjadi aktif jika dilakukan dengan baik oleh guru, dan selanjutnya dilakukan oleh siswa. Metode ini dapat dilakukan untuk kegiatan yang alatnya terbatas, tetapi akan dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh siswa. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode timeline atau garis waktu. Metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Namun beberapa metode yang telah saya sebutkan tadi kembali lagi dengan situasi dan kondisi dari para murid. Karena itu juga bisa mempengaruhi metode yang dapat digunakan. Mungkin cukup sekian vlog dari saya mengenai ruang lingkup tujuan serta metode pembelajaran dari pendidikan agama Islam ini. Maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami atau kurang lengkap. Anda bisa mencari di referensi lain. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.